Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman aja dia bilang kenapa lu di kipas. Marah enggak kena bentuk. Yang namanya seorang dai atau yang namanya seorang ustaz itu atau yang namanya seorang anak, secerdas-cerdasnya seorang anak, sepintas-pintarnya seorang anak, dan sehebat-hebatnya seorang anak, mungkin apabila berceramah di depan orang tuanya itu akan terasa kecil, tak silsil. Pada malam hari ini mungkin yang saya rasakan, pertama kali berdiri di masjid, yang alhamdulillah orang tua kami berdiri di depan, menurut rokaat tasil yang berbah, pak ceramah beliau anakku ini. Jadi itu merupakan salah satu curhatan dari ustaz ketika berdiri di depan orang tua. Ini orang tua angkat saya, sebelumnya orang tua kandung sudah meninggal, tapi saya mengangkat beliau adalah orang tua saya yang senantiasa kami doakan dan senantiasa kami jadikan guru di rumah. Baru sedih waktu ini kesalena. Biasa tinggi bilog di perdoaan makanya selena. Ibu Pak Koli diselek ini, ya saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, negi toba diselekku insyaallah dimudahkan rezekinya. Apa sedih? Nggak mau gimana istri bu, nggak mau gimana rezeki itu. Mau. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga yang ingin berdoa pada malam hari ini hajatnya semua dikabulkan oleh Allah. Pak, saya berdoa kepada kita semua apabila di masjid ini ada yang memiliki penyakit, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya. Amin. Saya doakan juga kepada Bapak sekalian, mudah-mudahan juga bertambah. Apa? Ini, Bu, ini bapak-bapaknya meminta mudah-mudahan bertambah istrinya. Bahaya. Jadi Pak Koli pengen bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya dimari sama sini? Itu Pak, pembantu ini umur 70 ke atas saja nanti lo gini Pak. Terlalu berlebihan. Yang normal-normal saja. Apa jangan sampai ini karena milik Allah Subhanahu Wa Taala ini maka sholat itu. Kecuali Pak Ustaz boleh-boleh saja, karena Ustaz juga masih sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ya ayyuhal muslimuna al-hadirat, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu sidang jamaah tarwih insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Topadan kaki tapalennya syukur kemarajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang karena nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini topadan kaki kuda sedap-sedap bunga kebebasan yang paling minat Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata tujuan kita satu, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian ada juga tujuan yang harus kita capai. Yang pertama mungkin bisa saja man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini itu puasa, nasab merenung mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian dosa-dosanya diampunkan yang lalu. Hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makin ridho apa kita sila namun isi kuat sila tuh. Apa teman-teman tak ya? Itu biasa.
Yang namanya seorang hakim akan senantiasa mengingatkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan bahwa intisaru awamirillah wa jatinabu nawahi. Yang namanya takwa itu bagaimana kemudian kita melaksanakan segala bentuk perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, lalu kemudian menjauhi segala larangannya. Pertanyaan ini akan senantiasa muncul di dalam hati kita, terutama kita anak muda, orang tua, ataupun siapapun yang hadir pada malam hari ini. Silahkan bertanya di dalam hati kita bahwa seberapa lama kita hidup di dunia melaksanakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan sudah berapa banyak larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masih saja kita laksanakan. Silahkan dijawab dalam hati. Narekople tomen makada kita senantiasa melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu poin pentingnya bahwa senantiasa kita istiqomahkan sampai akhir hayat. Tetapi andai kata dalam kehidupan kita sampai saat ini masih melakukan kemaksiatan, dosa, tidak ada kata terlambat untuk berambut. Masih bersuami sih, salah situ bertaubat. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata Bu isengnya atau itias apalnya sesempadangnya boleh jadi pada malam ke-28 Ramadan ini kita sudah tidak bisa berjalan ke masjid, masih melaksanakan sholat. Andai kata kita melihat yang namanya pahala sholat. Kenapa kemudian Rasulullah SAW ketika diangkat ke langit diberikan sholat, ibadah sholat 50 kali sehari semalam dan tidak menolaknya? Karena sudah melihat bagaimana besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita yang namanya sholat. Tetapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita diberikan tugas 5 kali sehari dan semalam, dan itu pun ngomong biasa sepuh-sepuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan tidak lama berdiri, paling tidak 10 menit lebih. Lebihnya kapan ini 3 jam. 10 menit lebih 3 jam. Mudah-mudahan masih kuat Ibu ya. Insyaallah. Nomor 2 di sini insyaallah Ustaz. Itu minta. Ceramah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Parepare adalah sinergitas umara, ulama dan masyarakat. Ini tidak jauh berbeda dengan judul ceramah yang tadi malam. Ketika kita menyinggung apa yang dimaksud sinergitas umara, ulama dan masyarakat, perlu kita ketahui bersama bahwa yang dimaksud umara adalah pemimpin. Yang dimaksud ulama adalah orang yang paham mengenai tentang keagamaan. Dan yang dimaksud masyarakat adalah orang-orang yang duduk pada malam hari di masjid kita, yang merasa dirinya adalah masyarakat biasa. Itu yang dimaksud dengan masyarakat pada poin itu. Ketika kita berbicara tentang umara, pemimpin, taupe begitu insyaallah mencari si pemilihan. Andai kata kita melihat bahwa situasi dan kondisi di masyarakat pada malam hari ini sudah membiasakan diri untuk senantiasa menghalalkan segala bentuk cara untuk menaikkan calon kita, bahaya. Ada gamai tamu masih jede, namun po imam mampu itu sehingga masa banyak kita pray Allahu Akbar memberi makili mana kampanye. Itu tidak dimaksud dengan agama, dilarang oleh agama. Ada gambar kita masih jede masa banyak atau iman Allah Akbar karena nomor 2 kita pilih, bahaya. Itu tidak dimaksud dalam agama kita. Maka dari hadis Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah Subhanahu wa taala, kemudian taati Rasul dan pemimpin-pemimpin yang ada di antara kita. Ini memberikan contoh kepada kita bahwa yang namanya pemimpin yang ada di daerah kita perlu memang kita dukung dengan full. Karena kenapa? Itu adalah hasil kesepakatan kita bersama melalui pemilihan yang telah kita lakukan. Bagaimana kemudian mencapai yang namanya sinergitas antara umara, ulama dan masyarakat? Yang namanya ibadah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2. Nah, rekong kapakutan
Ini kan kira-kira yang keliru. Yang pertama atau yang kedua? Sholat, melaksanakan ibadah, tapi ibu, apakah sholat imam? Kalau saya sendiri memilih tidak ada. Tapi andai kata bisa kita gabung, saya memilih yang kedua. Karena yang namanya ibadah yang dimaksud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kepada manusia. Andai kata ini kita seimbangkan dalam kehidupan dunia dan kehidupan kita ke akhirat, namanya hablum minallah dan hablum minannas kita seimbang, insya Allah akan sejalan dengan apa yang kita inginkan. Makanya perlu sekarang anak-anak sekolah kita, anak-anak kita di rumah kita didik bagaimana kemudian dapat menempuh pendidikan dengan sesuai dengan ajaran agama asli Islam. Ada kami di matan dari sekolah tempat penuntung masih teman-teman masih sekolah matan dari milo SPP lah nampak di rumah belajar. Akhirnya orang tuanya yang disekolahkan. Ada satu kisah yang saya ingin angkat pada malam hari ini tentang bagaimana kemudian seorang ada gambarnya makarasi itu balik pulang Ustaz Umar tua senang tidak ada di sini deh. Suatu ketika Umar berjalan tengah malam mengelilingi kota untuk melihat masyarakatnya siapa yang paling miskin. Jok ke Umar karena benih. Kalau pemerintah sekarang itu sangat jarang seperti ini. Jalan kemudian ke masyarakat melihat siapa masyarakat saya yang paling miskin hidup di kota saya. Lalu kemudian menemukan satu rumah isinya janda, lalu kemudian anaknya menangis. Masuklah Umar. Aku terjawab makin teriak tak, makin nasi maliwasi anakku sampai teri. Anak saya menangis sehingga dia anak saya kelaparan sehingga dia menangis. Terbilang pom anak-anak, nasabah maliwasi. Lalu kemudian apa yang kau lakukan itu? Manasukan nasabah, melo upahnya anakku, ada kampanye si materi menutup. Begitu kagetnya Khalifah Umar ketika melihat apa yang dimasak oleh ibu ini, melihat minta keriki yang dimasak. Khalifah Umar ini melihat keriki yang dimasak oleh ibu itu, lalu kemudian bersedih, Umar, ya Allah, begitu berdosanya saya ketika melihat salah satu masyarakat saya yang hidup sampai saat ini masih merasakan yang namanya kelaparan. Ketika pemimpin kita sampai saat ini mengerti yang namanya Pancasila, mengerti yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, boleh saja di dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak ada yang kita lihat mengemis, tidak ada yang kita lihat minta-minta di lampu merah. Tapi mungkin karena kurangnya pemahaman mereka tentang Pancasila, keadilan sosial, akhirnya masih banyak sampai saat ini orang yang merasa kelaparan. Lalu kemudian Khalifah Umar kembali ke kota, lalu kemudian memikul satu karung beras untuk dibawakan ke janda ini. Nah, bawa di suiro karungnya, nampak tak ambil oleh laporan janda nampak yang di depan. Apa yang dikatakan Umar? Begitu berdosanya saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masih melihat seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan rakyat saya yang masih merasakan yang namanya kelaparan. Satu pesan saya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di dalam kehidupan kita bermasyarakat ini, andai kata kita masih menemukan saudara-saudara kita terutama di bulan suci Ramadan yang masih merasakan yang namanya kelaparan, bolehlah kita terketuk hati kita untuk memberikan sumbangan apapun itu untuk menghidupi mereka. Ada kami mesok ini ternyata masih ada tetangga yang merasa kelaparan. Apalagi saya mendengar tadi ini sumbangan yang masuk di masjid kita yang rata-rata menyumbang itu almarhum. Pahalanya ditujukan kepada almarhum, pahalanya ditujukan kepada almarhum. Apakah kita tidak sadar bahwasanya apa yang kita ingin tuai di hari kelak ketika yang hanya kita donasikan adalah almarhum lantaran kita tidak bersedekah berinfak kepada masa depan kita. Ini yang perlu kita luruskan bersama, bagaimana kemudian sedekah ini dapat juga bernilai kepada almarhum kita juga yang dapat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ceramah singkat yang saya bawakan pada malam hari ini, bahwasanya di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu pengampunan yang besar-besar kepada kita. Satu kisah terakhir sebelum saya tutup ceramah saya, ada seorang tokoh Pak Agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpikan seorang pemuda masuk ke dalam surga. Pemuda ini ternyata adalah ahli maksiat, selama kehidupannya di dunia senantiasa melakukan kemaksiatan atau keburukan selama hidup di dunia. Lalu kemudian masuk di dalam bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan pemuda
Pak Imam memimpin Pak Imam mengatakan bahwa kalau wahai pemuda, apa yang engkau lakukan selama hidup di dunia? Maka wahai Imam, selama saya hidup di dunia, semua hal-hal buruk kemaksiatan telah saya lakukan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada saya, di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya ud'uni astajib lakum, berdoalah maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Di dalam hadis juga mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inilah tolak ukur bagaimana kemudian bulan puasa menjanjikan kita pahala yang begitu besar dan dimasukkan kita ke dalam surga. Akhirnya tidak ada kata terlambat untuk melakukan yang namanya tobat. Nah, rekomendasi kalau teman tobat dengan tinggi makanan yang mau dosanya, silakan tobat. Silakan serahkan diri kita bahwasanya di mana akan pangkal yang akan kita tuju kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau mau patalung ngesot, wadingi pakai guna bagaimana kemudian kita memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian segala bentuk dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ceramah yang mungkin pada saya dapat bawakan pada malam hari ini. Akhirul kalam wallahu wa billahi wa min taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.